Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muklis SPD MPD selaku mata kuliah Demokrasi dan HAM. Saya Aminullah dengan NIM 2305116167. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Mengapa Perjuangan Hak Asasi Manusia untuk Perempuan Baru Muncul pada Abad ke-20. Adapun latar belakang awal abad ke-20 merupakan satu periode penting dalam sejarah Indonesia, termasuk dalam hal ini adalah gerakan perempuan penerapan politik etis oleh pemerintah kolonial Belanda pada periode itu, yang terutama melalui pembangunan institusi pendidikan modern telah menciptakan satu masyarakat baru yang sangat akrab dengan unsur-unsur modernitas. Hal demikian itulah yang terjadi dalam gerakan perempuan di Indonesia. Mereka menjadi bagian dari yang terjadi dalam gerakan perempuan di Indonesia. Mereka menjadi bagian dari gerakan bangsa Indonesia secara umum yang menghendaki adanya kemajuan. Gerakan perempuan di Indonesia pada awal abad ke-20 tidak terlepas dari gerakan sosial internasional yang bertujuan emansipasi, nasionalisme, serta kemerdekaan dan kekangan kolonialisme. Para perempuan dalam organisasi perempuan berjuang bersama dengan gerakan nasionalisme untuk menghilangkan ketidakadilan dalam sistem kolonial. Pada masa awal pergerakan Indonesia, pergerakan perempuan lebih terfokus pada perjuangan untuk mempertinggi kedudukan sosial. Dalam perkembangan pergerakan perempuan ini tidak hanya menentang ketidakadilan sosial dan sistem kolonial saja, tetapi juga masalah perkawinan paksa dan praktik poligami. Problem itulah yang mengawali pertumbuhan organisasi perempuan pada awal abad ke-20. Adapun rumusan masalah, yang pertama itu pengertian hak asasi manusia. Yang kedua, jenis-jenis apa sajakah yang diatur mengenai hak perempuan serta penyebab terjadinya diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia. Yang ketiga, apa saja permasalahan hak perempuan di Indonesia. Tujuannya ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian hak asasi manusia. Yang kedua, untuk mengetahui jenis-jenis hak apa sajakah yang diatur mengenai hak asasi perempuan serta penyebab terjadinya diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui apa saja permasalahan hak-hak perempuan di Indonesia. Pembahasan yang pertama, yang A, pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar dan mutlak yang dimiliki setiap orang karena ia adalah manusia. Hak ini mengingat rentannya posisi manusia dalam proses bermasyarakat, budaya, ekonomi, sosial, dan dimaksud untuk memberikan perlindungan. Setiap manusia memiliki hak ini walaupun jauh mana hak-hak tersebut dipenuhi dalam praktek sangat bervariasi dari negara ke negara. Hak asasi bertujuan menjamin martabat setiap orang. Hak asasi memberikan kekuatan moral untuk menjamin dan melindungi martabat manusia berdasarkan hukum, bukan atas dasar kehendak, keadaan ataupun politik tertentu. Hak-hak dan kebebasan tersebut memiliki ciri-ciri yakni tidak dapat dicabut atau dibatalkan, universal, saling terkait satu sama lain, dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa setiap manusia memiliki sekaligus hak untuk kebebasan, rasa aman,
dan standar hidup yang layak. Yang B, jenis-jenis hak apa saja yang diatur mengenai hak asasi manusia perempuan serta penyebab terjadinya diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia. Perempuan dalam kajian dan pengaturan beberapa konvensi internasional dimasukkan ke dalam kelompok yang rentan bersama-sama dengan kelompok anak, kelompok minoritas, dan kelompok pengungsi serta kelompok rentan lainnya. Kelompok perempuan dimasukkan ke dalam kelompok yang lemah, tak terlindung, dan karenanya selalu dalam keadaan yang penuh risiko serta rentan terhadap bahaya, yang salah satunya diantaranya adalah adanya kekerasan yang datang dari kelompok lain. Rentannya ini membuat perempuan sebagai korban kekerasan. Jenis-jenis hak perempuan yang terdapat dalam sistem hukum tersebut antara lain: yang pertama, hak perempuan di bidang politik. Seseorang perempuan juga mempunyai hak yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan. Hak ini perempuan yang diakui dan dilakukan perlindungan terhadapnya terkait dengan hak-hak perempuan di bidang politik antara lain: yang A, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dengan ikut serta dalam perumusan kebijakan pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan. Yang B, hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan berkala yang bebas untuk menentukan wakil rakyat di pemerintah. Yang C, hak untuk ambil bagian dalam organisasi pemerintah dan non-pemerintah dan himpunan-himpunan yang berkaitan dengan kehidupan pemerintah dan politik negara tersebut. Yang D, dasar hukum atas hak-hak perempuan di bidang politik tersebut dapat ditemukan dalam instrumen internasional. Contoh kasusnya, keterwakilan perempuan di DPR RI pada pemilu 2019, di mana keterwakilan perempuan di DPR RI pada tahun 2019 meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur kuota 30% untuk calon legislasi perempuan, hasilnya belum mencapai target tersebut. Hambatan yang diidentifikasi meliputi kurangnya pemahaman tentang pelaporan kecurangan, keterbatasan finansial, dan penggunaan perempuan sebagai pelengkap kuota oleh partai politik. Penelitian ini merekomendasikan reformasi undang-undang untuk memastikan keterwakilan perempuan yang lebih efektif. Yang kedua itu hak perempuan di bidang kewarganegaraan, di mana di sini setiap manusia yang hidup dalam suatu negara mempunyai hak untuk mendapatkan kewarganegaraan yang sesuai dengan negara di mana dia tinggal. Misalnya, seseorang yang hidup dan tinggal di negara Indonesia sesuai dengan undang-undang negara kewarganegaraan, terdapat syarat-syarat tertentu yang harus seseorang untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Apabila syarat-syarat tersebut dapat dipenuhi, maka setiap orang tersebut mempunyai hak untuk mendapatkan kewarganegaraan. Hal ini menjadi salah satu hak yang harus dipenuhi terhadap perempuan. Setiap perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan kewarganegaraan suatu negara mereka dapat memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di negara terkait. Dalam hukum atas hak-hak perempuan di bidang kewarganegaraan tersebut dapat ditemukan dalam instrumen internasional di mana hak-hak tersebut dapat
ditemukan dalam berbahasa yang umum pasal 15 Doham. Contoh kasusnya kasus Gloria Natapraja hamil, hilangnya kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran. Gloria Natapraja hamil seorang anak yang perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. Kehilangan status kewarganegaraan Indonesia karena ketahuannya orang tua tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 di mana tentang kewarganegaraan. Orang tua Gloria merasa bahwa kontensialnya anaknya dirugikan sehingga sang ibu mengajukan permohonan pengujian kontensional terhadap undang-undang tersebut kepada Mahkamah Konstitusi. Kasus ini menunjukkan bahwa perempuan khususnya ibu dalam perkawinan campuran menghadapi tantangan dalam menjamin status kewarganegaraan anak-anak mereka. Yang ketiga, hak-hak perempuan di bidang pendidikan dan pengajaran, di mana di bidang pendidikan adalah dasar yang paling penting bagi kehidupan manusia. Dengan pendidikan, seseorang dapat meningkatkan kualitas kehidupan, baik dari kualitas akal, pemikiran, perilaku, hingga ekonomi. Dan pendidikan tersebut tentunya didapatkan dengan pengajaran. Pengajaran harus diberikan pada setiap orang untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Oleh karena itu, kemudian setiap manusia di Indonesia ini berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang tidak terkecuali berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Contoh kasusnya pelecehan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. Kekerasan seksual dapat terjadi di mana-mana saja, termasuk dalam lingkup pendidikan, di antaranya berbagai jenjang pendidikan. Perguruan tinggi menempati urutan pertama dalam hal yang terjadinya kasus kekerasan seksual terbanyak antara tahun dari 2015 sampai 2021. Data menunjukkan bahwa kekerasan seksual meningkat sebanyak 792% dalam kurun waktu 12 tahun ini. Yang keempat, hak-hak perempuan di bidang profesi dan keterkerjaan. Berkaitan dengan hak-hak perempuan di bidang profesi dan kerjaan, terdapat hak-hak yang harus didapatkan perempuan baik sebelum, sesaat maupun sesudah melakukan pekerjaan. Sebelum mendapatkan pekerjaan, seseorang perempuan mempunyai hak untuk diberikan pekerjaan yang sama dengan pria untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, sehingga mereka perempuan harus dapat dilakukan seleksi terhadap tanpa adanya diskriminasi apapun. Ketika perempuan harus berhenti dan meninggalkan pekerjaan, ketika perempuan itu berakhir, seseorang perempuan juga mempunyai hak untuk mendapatkan pasangan yang adil dan sesuai dengan kinerja dan kualitas pekerjaan dilakukannya. Contoh kasusnya pelanggaran hak pekerja perempuan di PT Alpenport Industri IC. Kasus di PT tersebut, Alpenport Industri, mengungkapkan pelanggaran terhadap hak-hak pekerja perempuan, termasuk pemutusan hubungan kerja (PHK) saat cuti melahirkan dan larangan menyusui di tempat kerja. Meskipun terdapat regulasi seperti Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak yang mengatur hak-hak tersebut, implementasinya masih lemah, menunjukkan kurangnya perlindungan efektif bagi pekerja perempuan.
Yang kelima, hak-hak perempuan di bidang kesehatan, di mana di bidang kesehatan ini juga kita perlu diketahui lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan hak-hak perempuan di bidang kesehatan adalah penjaminan kepada para perempuan untuk mendapatkan perlindungan yang lebih dan khusus. Ini terutama akibat rentannya kesehatan wanita berkaitan dengan fungsi reproduksinya. Contoh kasusnya perlindungan hukum terhadap hak kesehatan reproduksinya perempuan. Hak atas kesehatan reproduksinya perempuan di Indonesia dijamin oleh konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan. Namun dalam praktiknya masih terdapat tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum yang efektif. Yang keenam, hak-hak perempuan untuk melakukan perbuatan hukum. Sebelum dikenalnya hak-hak atas perempuan dan keberadaan perempuan yang sederajat dengan pria, perempuan selalu berada di bawah kedudukan pria. Hal ini seringkali terlihat terutama pada keadaan di mana perempuan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu harus mendapatkan persetujuan atau di bawah kekuasaan pria. Keadaan inilah yang kemudian menimbulkan kesadaran bagi para perempuan bahwa setiap perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki di mata hukum, sehingga kemudian muncul salah satu hak perempuan lainnya yang diakui baik di tingkat internasional maupun nasional. Contoh kasusnya perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Dalam kasus KDRT, perempuan sebagai korban seringkali mengalami kesulitan dalam menuntut hak-hak melalui jalur hukum, meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga telah disahkan, diimplementasi masih menghadap berbagai tantangan. Perempuan korban KDRT membutuhkan perlindungan hukum yang efektif agar dapat dilakukan perbuatan hukum seperti mengajukan laporan, mendapatkan perlindungan, dan menuntut perilaku secara hukum. Yang ketujuh, hak-hak perempuan dalam ikatan atau putusnya perkawinan. Dalam sebuah perkawinan ada kalanya di mana pasangan suami istri terpaksa harus melakukan perceraian atau yang disebut dengan putus perkawinan. Atas putus perkawinan ini setiap pihak dari perkawinan mempunyai hak dan kewajiban yang terutama jika atas perkawinannya menghasilkan anak-anak. Selain itu, kedua belah pihak juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan bagian harta bersama dengan prestasi yang adil. Contoh kasusnya perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam mengatur hak-hak perempuan pasca perceraian seperti nafkah mut'ah, nafkah iddah, maskan, kiswah, mahar terhutang, dan pembagian harta bersama. Namun pelaksanaan hak-hak ini seringkali bergantung pada permohonan dari pihak perempuan dan putusan pengadilan yang dalam praktiknya tidak selalu berjalan efektif. Yang C, apa saja permasalahan hak-hak perempuan di Indonesia? Terutama untuk memahami konsep gender harus dibedakan dua antara gender. Dari kata seks, pengertian jenis kelamin merupakan pisapatan atau pembagian dua jenis kelamin tertentu secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat. Konsep gender ini yakni sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Misalnya, perempuan dikenalkan dengan sifat lemah lembut, cantik, rasional, jantan, dan perkasa. Ciri-ciri dari sifat itu merupakan sifat-sifat yang dapat diperlukan. Artinya,
laki-laki yang emosional, lemah lembut dan keibuan, sementara ada juga perempuan yang kuat, rasional dan pasca perubahan ciri dari sifat-sifat itu juga dapat terjadi dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat lainnya. Kesimpulan, hak asasi perempuan adalah yang dimiliki seorang perempuan baik karena ia seseorang perempuan maupun sebagai seorang perempuan. Dalam khazanah hukum hak asasi manusia dapat ditemukan peraturannya dalam berbagai sistem hukum tentang hak asasi manusia. Peraturan mengenai pengakuan atas hak seseorang perempuan terdapat dalam berbagai sistem hukum tentang hak asasi manusia. Sistem hukum tentang hak asasi manusia yang dimaksud adalah sistem hukum hak asasi manusia, baik yang terdapat dalam ranah internasional maupun nasional. Itu saja dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.